Fauzia dengan NIM 042. Di video kali ini saya akan mereview 12 materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah dipelajari. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan materi yang paling mendasar, yaitu kata benda. Kata benda atau nomina adalah jenis kata yang digunakan untuk menamai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kata benda terdiri dari dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang bendanya bisa kita lihat, seperti makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Lalu benda mati seperti pensil, tas, meja, lampu. Selanjutnya, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan, seperti kebahagiaan, lalu ada kesedihan, cita-cita, dan masih banyak lagi. Penguasaan kata benda sangat krusial di MISD karena menjadi dasar bagi siswa untuk mengidentifikasi objek yang ada di lingkungannya. Materi yang kedua yaitu identitas diri. Identitas diri adalah kumpulan informasi esensial yang menjelaskan siapa kita dan apa yang membedakan kita dari orang lain, seperti nama lengkap, nama panggilan, status sosial, atau panggilan kekerabatan. Materi ini melatih siswa untuk mengenali diri mereka sendiri dan orang lain, serta untuk memperkenalkan diri mereka dengan sopan dan benar. Materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kunci etika dalam berkomunikasi. Umumnya kita gunakan sebagai salam pembuka. Hal ini sebagai menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, seperti selamat pagi, lalu assalamualaikum, permisi, halo teman-teman, dan masih banyak lagi. Materi ini sangat vital untuk membangun interaksi sosial positif, mengajarkan sopan santun, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog, dialog, dan epilog adalah struktur cerita. Tiga elemen ini yang membangun menjadi narasi yang utuh dan mudah dipahami. Prolog adalah sebagai pembuka cerita, dialog adalah percakapan di dalamnya, dan epilog adalah kesimpulan cerita atau penutup cerita. Materi ini penting untuk melatih siswa dalam menyusun cerita. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis membaca termasuk membaca petunjuk. Ada beberapa jenis-jenis membaca. Yang pertama ini ada membaca intensif, yaitu membaca dengan memahami secara detail. Lalu yang kedua ada membaca ekstensif atau membaca banyak informasi umum. Yang ketiga ada membaca meminda, yaitu membaca untuk mencari info yang spesifik. Lalu yang keempat ada membaca petunjuk. Membaca petunjuk ini seperti petunjuk menggunakan sesuatu atau petunjuk membuat sesuatu. Kemampuan ini penting bagi siswa karena untuk menyerap informasi yang mereka butuhkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan prosa. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu intonasi, jeda, ekspresi, dan irama. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca prosa ada artikulasi, tempo, dan intonasi. Materi ini berguna untuk mengembangkan keterampilan dalam apresiasi sastra, lalu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara, dan meningkatkan kemampuan presentasi secara verbal. Materi yang ketujuh adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah seni menulis huruf-huruf yang saling tersambung dalam satu kata. Materi ini bermanfaat untuk melatih kerapian tulisan dan kecepatan menulis.
Selanjutnya, materi yang ke-8 adalah ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan atau ikhtisar adalah cara untuk menyajikan tulisan yang semula panjang menjadi lebih singkat tanpa menghilangkan inti dari pembahasannya. Hal ini dapat melatih siswa untuk dapat berpikir kritis, menemukan ide pokok, dan menyaring informasi. Selanjutnya, materi yang ke-9 adalah parafrasa. Parafrasa adalah keterampilan mengungkapkan kembali suatu kalimat atau suatu teks dengan kata-kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Keterampilan ini sangat penting karena untuk menghindari plagiarisme dan untuk meningkatkan pemahaman mendalam. Materi yang selanjutnya adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi adalah alat untuk menyampaikan pesan yang mempunyai tujuan, format, dan bahasa yang berbeda. Surat resmi biasanya ditujukan kepada lembaga atau instansi dan menggunakan bahasa yang baku, sedangkan surat pribadi ditujukan kepada keluarga, saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Materi ini mengajarkan siswa tentang etika dan aturan komunikasi tulis, baik secara formal maupun informal. Materi yang ke-11 adalah teks pidato. Teks pidato adalah naskah yang berisi gagasan, informasi, atau pesan yang akan disampaikan di depan khalayak umum. Strukturnya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Materi ini sangat fundamental karena melatih kepercayaan diri, berpikir secara sistematis, dan juga berbicara di depan umum. Materi yang ke-12 atau materi yang terakhir adalah formulir dan kwitansi. Formulir adalah lembar isian yang berisi data-data, sedangkan kwitansi adalah alat bukti pembayaran setelah terjadinya transaksi jual beli. Materi ini penting untuk melatih ketelitian siswa dalam mengisi data dan juga memahami fungsi dokumen penting dalam bertransaksi. Secara garis besar, materi-materi ini bertujuan untuk yang pertama mengembangkan fondasi bahasa melalui tata benda, identitas diri, dan kalimat sapaan. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, dan berbicara. Lalu yang ketiga, membentuk literasi dan karakter. Seluruh materi ini secara tidak langsung juga menanamkan literasi dasar dan melatih ketelitian, berpikir kritis, serta etika komunikasi yang sangat penting bagi siswa. Dengan menguasai 12 materi ini, diharapkan siswa tidak hanya pintar secara berbahasa, tetapi juga memiliki bekal keterampilan komunikasi yang baik, kritis, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video review 12 materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.